Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Semoga pertemuan kita ini membawa ilmu baru, pengalaman baru, dan juga semangat baru. Salawat dan salam semoga tercurah pada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya Eko Budi Setio Aji ingin menyampaikan trik supaya kita mudah dalam menghafal Al-Quran. Ada lagunya ya. Kami akan sampaikan lagu saja ya, supaya namanya juga mudah, menyenangkan gitu. Jadi pakai lagu saja. Bisa diikuti, saya contohkan dulu. Sekarang aku tahu menghafal itu mudah, dibaca dengan benar, dipahami artinya, diulang sampai bisa. Gampang kan? Coba ulangi lagi bersama-sama ya. Sekarang aku tahu menghafal itu mudah, dibaca dengan benar, difahami artinya, diulang sampai bisa. Jadi ada 3 tahapannya ya. Pemirsa IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Quran ini adalah suatu aktivitas yang sangat-sangat mulia, sehingga para penghafal Al-Quran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena dari membaca, memahami, kemudian menghafal. Menghafal ini rupanya sudah tingkat level tertentu yang lebih tinggi daripada sekedar membaca. Maka tahapan menghafal supaya mudah itu pertama adalah dibaca dengan benar. Kalau pembacaan atau tilawahnya belum benar, jangan langsung menghafal, nanti tidak mudah. Seperti tadi dalam lagu, sekarang aku tahu menghafal itu mudah. Supaya mudah, tahapannya harus benar. Pertama adalah dibaca dengan benar. Pemirsa IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibaca dengan benar bagi umat Islam yang bacaannya memang sudah benar dan mengikuti tahsin ke ustadz tertentu, insya Allah sudah selesai, tinggal berusaha memahami artinya. Tetapi bagi yang belum, ini perlu perjuangan ya. Bagaimana caranya? Sekarang alhamdulillah sudah banyak metode. Ada metode Cahayaku di Ummul Qura, ada metode Qiraati di Taufik pakai Qiraati, ada metode Umi. Banyak metode untuk supaya tahsin kita bagus, supaya kita tilawahnya bagus. Maka ikutin metode-metode itu, sehingga dibaca dengan benarnya akan tercapai. Bisa juga tanpa metode, langsung talaki dengan ustadz, bisa juga. Tapi ini kalau memang levelnya masih bawah, maka ustadznya harus sabar untuk menuntun, menalaki supaya bacaannya benar. Jadi ala kulli hal, yang pertama dibaca dengan benar. Kita memasuki yang kedua, yaitu difahami artinya. Pemirsa IKD yang dimuliakan Allah SWT, supaya kita menghafal itu mudah, maka kita harus paham artinya. Kalau kita nggak paham artinya, nanti tertukar adabun alim dengan adabun muhin. Alim atau muhin itu tertukarnya mudah. Tapi kalau memahami artinya, insya Allah, ini adabun alim dulu, baru adabun muhin. Contoh seperti itu. Jadi dipahami artinya. Kemudian pemirsa IKD dimuliakan Allah SWT, kalau kita memahami artinya, selain memudahkan kita dalam menghafal, tentunya manfaatnya akan sangat besar bagi kita. Contoh, ketika kita mengulang ayat misalnya
wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Maka kita dapat nasihat dari Allah bahwa janganlah kamu dekati zina, itu sungguh perbuatan yang sangat keji. Diulang lagi, diulang 10 kali, berarti kita dapat nasihat dari Allah 10 kali gitu. Tapi kalau kita nggak memahami artinya, ya diulang 10 kali, diulang 20 kali, nggak dapat apa-apa, nggak dapat nasihat ya. Pahala insya Allah betul, memang satu huruf satu kebaikan. Tapi kalau nggak dapat nasihat dari Allah, nggak dapat manfaat dari maknanya, maka kita akan rugi ya. Supaya nggak rugi, kita harus berusaha memahami artinya. Jadi dalam lagu tadi, sekarang aku tahu, menghafal itu mudah, dibaca dengan benar, dipahami artinya, diulang sampai bisa. Kita memasuki yang ketiga ya, diulang sampai bisa. Ini bagaimana? Pemirsa IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengulangannya sebenarnya bukan hanya di akhir, tapi dari proses tadi dibaca dengan benar itu perlu pengulangan. Kemudian untuk memahami artinya juga perlu pengulangan. Kemudian ketika sudah bacaannya benar, paham arti, juga perlu pengulangan. Maka diulang sampai bisa ini nggak ada hitungan waktu, atau nggak ada batasan, misalnya 5 kali enggak, 10 kali enggak, sampai sesuai dengan rezeki Allah kepada kita orang yang menghafal Al-Quran. Maka dari itu di sini saya sampaikan diulang sampai bisa. Kemudian bagaimana supaya 3 hal ini bisa mudah, benar-benar kita semangat untuk menjalaninya? Maka kita dengarkan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah IKD Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Pemirsa IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mempelajari satu lagu yang penuh dengan makna. Nah, supaya kita ingat, kita coba ulang lagunya. Pemirsa boleh catat ya, kalau supaya nanti bisa dipraktekkan di keseharian. Sekarang aku tahu, menghafal itu mudah, dibaca dengan benar, dipahami artinya, diulang sampai bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, itu yang tadi kami sudah sampaikan. Nah, bagaimana supaya kita semangat untuk menerapkan lagu tadi dalam kehidupan kita? Maka kami tambahkan satu lagu lagi, insya Allah menyenangkan ya, yaitu lagu ajakan menghafal. Lagunya begini, boleh dicatat juga kalau jamaah sekalian ingin nanti diterapkan ke anak-anaknya, ke saudaranya. Ini sangat bagus. Mari kita menghafal ayat, sehari semalam sepenuh waktu. Tekad kita hidup selamat, bahagia sepanjang waktu. Baca ulang ketika jalan, baca ulang di kendaraan, baca ulang setelah pulang, baca ulang di sholat malam. Wih, mantap. Nah, ini lagunya penuh makna juga ini ya. Jadi ini ajakan untuk kita menghafal ayat sepenuh waktu. Artinya kita menghafal ayat itu bukan sekali menghafal udah, bukan. Tapi kita di waktu-waktu yang lain berusaha menghafal ya. Kemudian apa yang kita dapat? Bahagia sepanjang waktu. Oh, pasti semua kita ingin bahagia ya kan. Nah, kemudian bagaimana setelah kita menghafal, kemudian setelah mencapai hafalan itu satu ayat atau satu makro atau satu bagian, maka ini harus dibaca ulang ketika jalan.
Nah, kita bayangkan jamaah sekalian, ketika kita dalam aktivitas sehari-hari pasti ada jalan. Maka ketika jalan itu kita ulang, kita ingat-ingat tadi ayat apa ya yang kita baca gitu, yang kita hafal tadi. Nah, kemudian baca ulang di kendaraan, di motor atau di mobil, maka itu lakukan untuk murojaah hafalan yang tadi dihafal. Kemudian baca ulang setelah pulang. Nah, tadi kan di kendaraan, boleh jadi di kantor diulang lagi, di sekolah juga diulang lagi. Setelah pulang juga dibaca ulang. Kemudian dibaca ulang juga di sholat malam. Pemirsa IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca ulang di sholat malam maksud kami bukan hanya sholat malam saja, tapi sholat-sholat sunnah yang lain. Contoh, kita mau sholat duha, tadi menghafal ayat An-Naba 1-10. Nah, waktu sholat duha maka Allahu Akbar, baca itu An-Naba 1-10. Seperti itu. Nah, kemudian di sholat Ba'diyah, Qobliyah, silahkan ayat-ayat yang tadi sedang dihafal. Kemudian di sholat malam tentu saja sholat malam lebih panjang, bisa kita ulang-ulang lagi sekalian murojaah dengan ayat sesudah dan sebelumnya yang sudah kita hafal. Kita ulang lagi lagunya supaya teringat dan bisa dipahami. Lagu ajakan menghafal. Mari kita menghafal ayat sehari semalam sepenuh waktu. Tekad kita hidup selamat bahagia sepanjang waktu. Baca ulang ketika jalan, baca ulang di kendaraan, baca ulang setelah pulang, baca ulang di sholat malam. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar 2 lagu yang penuh dengan makna. Semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa ditularkan ke saudara-saudaranya, ke anak-anaknya, sehingga kita belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan bahagia, menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKD Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKD Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.